Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, wanita yang dirindukan surga mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, menjaga harga dirinya. Dan yang keempat, ini yang agak susah. Apa? Menaati perintah suami. Ini agak berat. Jangankan perintah suami untuk berjilbab. Jangankan perintah suami untuk tadarus. Puasa sunnah saja tidak boleh ibu lakukan tanpa izin suami. Contoh, bu nih terbiasa Senin Kamis, pengantin baru. Tiba-tiba hari Kamis, pengantin baru, suaminya berkata, janganlah kau puasa, kita pengantin baru. Tapi dasar karena dia perempuan santri terbiasa Senin Kamis, tetap dia puasa, tidak dapat pahala, malah dia dapat murka Allah. Kenapa? Karena dia tidak menaati perintah suami. Puasa saja, sunnah. Kalau tidak dapat izin suami, tidak boleh dilanjutkan. Kecuali suaminya katakan, silakan ibu puasa, itu boleh. Tapi tanpa izin suami, tidak boleh ibu puasa. Begitu pentingnya menaati perintah suami. Keluar rumah tanpa izin suami, murka Allah menyertai langkah-langkah kakinya. Kenapa? Karena kamilah suami yang akan ikut menanggung dosa-dosa istri. Beda seorang istri. Ya, contoh, suaminya tukang judi, suaminya pezina, suaminya narkoba dia konsumsi, suaminya tukang tipu, suaminya koruptor, tidak sholat. Kalau istrinya sholat, istrinya rajin Senin Kamis, istrinya adalah istri yang soleha, maka istri tersebut tidak ada urusan dengan suaminya. Suami yang tukang judi, istri tidak menanggung dosa suami. Sementara suami, anggaplah suaminya ketua majelis ulama, suaminya penceramah, suaminya sholatnya baik, suaminya rajin puasa Senin Kamis, tapi istrinya dibiarkan tidak pakai jilbab, istrinya dibiarkan tidak puasa Ramadan, dan suaminya membiarkannya tidak mendidiknya, maka suami seperti ini, sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu akan bertanggung jawab. Itulah enaknya jadi perempuan dalam Islam. Sebelum diperiksa dosa-dosanya, sebelum diperiksa kesalahan-kesalahannya, maka ada 4 lelaki yang harus ditanya atas tanggung jawabnya kepada perempuan ini. Siapa? Yang pertama, bapaknya. Yang kedua, anak lelakinya. Yang ketiga, saudara laki-lakinya. Yang keempat, suaminya. Inilah 4 lelaki yang akan bertanggung jawab sebelum perempuan diadili dosa dan kesalahannya. Sementara istri tidak bertanggung jawab atas dosa dan kesalahan suaminya. Karenanya istri yang taat kepada perintah suami akan menjadi dirindukan oleh surga. Contohlah ibu umat Islam. Siapa? Khadijah. Apa kebiasaan Khadijah? 1. Beliau selalu mengusap-usap rambut Rasulullah ketika Rasulullah ingin tidur. Coba kita lihat lagi Khadijah. Ketika umat pada saat itu diboikotlah Bani Hashim. Tidak boleh berbisnis dengan Bani Hashim. 3 tahun lamanya diboikot umat Islam pada saat itu. Maka Khadijah tampil dengan hartanya untuk membela umat Islam. Sehingga harta-harta Khadijah pada saat itu habis untuk apa? Melindungi umat Islam. Berarti istri yang baik, dia akan menyokong suaminya dalam pekerjaannya. Contoh lagi Khadijah, ketika Rasulullah SAW pulang 3 hari 3 malam, tidak pulang-pulang, beliau tinggal di Gua Hira. Kemudian sampai ke rumah, Rasulullah berkata, wahai istriku, saya kedinginan, selimuti saya. Kira-kira kalau ibu di rumah 3 hari 3 malam tidak ada kabar suami, ditelepon di reject, di WhatsApp tidak dibalas, tiba-tiba pulang ke rumah, ibu selimuti saya. Apa ibu langsung selimuti? Tidak, diinterogasi dulu. Dari mana kau? Mana ini HP-mu? Diperiksa semua. Istri yang soleha ketika suaminya melakukan perintah, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama,
maka istri yang soleha akan berkata, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Berat Ustadz. Ya memang berat. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau tidak berat, hadiahnya kipas angin. Maka pemirsa yang saya hormati, jika ada istri di samping bapak atau istri-istri menyaksikan tayangan ini, ketahuilah Rasulullah telah menjanjikan wanita yang mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, lalu dia berpuasa Ramadan, dia lanjutkan dengan Senin Kamisnya, dia lanjutkan dengan berpuasa dari hal-hal yang tidak faedah, lalu yang ketiga dia jaga harga dirinya, dan yang keempat dia taati perintah suaminya, maka Nabi jelaskan tadkhulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga dari pintu mana saja yang ibu kehendaki. Semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif untuk TVRI Media Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.